Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi kualitatif riset. Memang kuliah kita kan metode penelitian untuk anak TI ya khususnya ya, tapi ya mungkin pemirsa berlatar belakang banyak background pendidikan, mungkin bisa cocok juga. Tapi kuliah saya ini untuk anak IT ya, computer science, sistem informasi ya, software engineering gitu ya, teknologi informasi dan seterusnya. Nah, kebanyakan mereka metodologi atau metode yang dipakai itu yang kuantitatif, dan itu sudah kita bahas di berbagai video sebelumnya yang ada di channel saya. Ada 3 waktu itu saya pilih, ada eksperimental, lalu ada survei riset, lalu ada desain science riset gitu ya. Nah, sekarang memungkinkan nggak sih kualitatif buat anak IT? Mungkin sekali, dan sudah banyak penelitiannya bahwa makin kesini penelitian kualitatif itu banyak dilakukan oleh orang-orang IT gitu ya. Nah, tapi kita perlu belajar berarti seperti apa sih penelitian kualitatif ya. Tentu saja kalau ini lebih pas cocok untuk para peneliti yang biasanya kalau yang ditelitinya adalah human atau organisasi manusia gitu ya. Nah, biasanya orang-orang sosial gitu. Tapi karena ini untuk anak IT, maka saya coba sampaikan dengan sebrief mungkin ya, seclear mungkin, sesingkat mungkin, sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Jadi mungkin kalau pemirsa adalah orang sosial akan melihat loh kok ini masih kurang dalam misalnya di beberapa bagian, ya bisa kita discuss, silahkan komen di channel ini nanti kita discuss. Tapi karena target pemirsa saya adalah orang-orang IT yang kebanyakan itu sangat awam di kualitatif, maka saya coba sampaikan sederhana mungkin. Yang penting paham dulu ya seperti apa kualitatif riset. Baik, sebelum dilanjutkan mohon berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share ya, semoga bermanfaat untuk yang lain. Oke, apa itu kualitatif riset? Kalau Anda sudah tahu kuantitatif, kemarin kan kuantitatif kan kuanta itu angka, jadi basis yang diolah tuh data-data berupa angka. Kalau udah angka-angka berarti dihitung-hitung, ada alat ukurnya, ada rumusnya dan lain sebagainya. Itu penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu beda ya. Nah, kemudian kalau kualitatif itu biasanya fokus penelitiannya itu adalah particular situation nih. Saya kasih merah menurut Pezinski ya di halaman 50 dari karyanya dia. In particular situation. Jadi pada situasi khusus. Jadi biasanya kualitatif riset itu hasil penelitiannya sulit ya, bukan tidak mungkin, tapi sulit ketika digeneralisasi, karena dia fokus untuk situasi tertentu, ya, hanya untuk situasi itu saja. Jadi answer question, menjawab question about apa yang terjadi pada situasi tertentu. Nah, kemudian peneliti kualitatif biasanya berusaha melakukan in-depth understanding, pemahaman yang sangat mendalam dari sebuah fenomena, gitu ya. Jadi pemahaman yang sangat mendalam dari sebuah fenomena. Nah, in-depth-nya ini mendalam. Jadi biasanya data yang diambil nggak satu jenis. Kalau kuantitatif kan angka, udah selesai, nanti dihitung pakai rumus. Tapi biasanya kalau kualitatif banyak. Nanti kita belajar apa itu namanya. Kalau saya kasih bocoran tuh triangulation ya. Dia ngambil banyak jenis data. Kemudian qualitative research biasanya tujuannya tuh exploratory. Ya, kalau exploratory cirinya gimana? Biasanya masih unknown ya. Bahkan teorinya mungkin masih lack of theory.
Coba lihat lagi di video kuliah saya yang tentang riset design, ya. Itu kan tujuan riset itu ada 3, exploratory, lalu deskriptif dan explanatory. Nah, yang kualitatif biasanya exploratory. Ya. Jadi Mason juga bilang gitu, biasanya exploratory. Ya. Nah, kemudian karena in particular situation lebih khusus lagi biasanya lebih ke contextually based, sama ya, particular situation. Konteks itu saja yang diamati. Kalau udah beda konteksnya, kadang-kala sulit ya, meskipun tidak mungkin dilakukan langkah yang sama gitu. Dan fokusnya biasanya individu, orang perorangan atau kelompok sosial. Nah, ini penelitian kualitatif ya, karakteristiknya begitu. Dia biasanya untuk particular situation ya, konteks tertentu saja, in-depth, mendalam, dan sifatnya exploratory gitu ya. Lalu kemudian biasanya yang diteliti itu individu atau social group. Baik, nah lanjut ya. Oke, sekarang saya pindah kameranya sini. Beberapa karakteristik dari kualitatif riset. Tadi, pertama natural setting. Ya. Jadi biasanya settingnya natural, alami, sehingga di lapangan. Jadi jarang yang di laboratorium. Ya. Di lab itu jadi settingnya lapangan. Dan di mana dia berada, jadi di konteks, di environment-nya dia berada. Jadi mempelajari fenomena in the context in which occur. Di konteks dia munculnya di mana, jadi di lapangan. Nah, kemudian instrumen untuk mengukurnya penelitinya itu sendiri. Ya, jadi biasanya kalau kuantitatif, alat ukurnya, instrumennya misalnya penggaris gitu kan ya. Misalnya penelitiannya mengukur rata-rata tinggi penduduk suatu kota, ya pakai penggaris aja beres kan. Nah, instrumennya kan berarti penggaris. Instrumennya penggaris. Siapapun yang ngukur pasti sama tuh hasilnya. Ya. Ataukah ngukur rata-rata berat badan suatu kota gitu. Gampang aja, berat badan. Ya, beli aja satu timbangan, siapapun yang ngukur sama aja hasilnya kan. Saya sebagai penelitinya atau asisten saya pasti hasilnya sama saja. Nah, instrumennya adalah timbangannya. Itu kuantitatif biasanya gitu. Ada toolnya, ada alatnya yang mewakili si researchernya. Tapi kalau kualitatif, yang ukurnya ya, alat ukurnya si penelitinya itu sendiri. Ya. Jadi subjektivitas sifatnya. Kalau tadi kuantitatif kan objektif instrumen. Objektif itu artinya siapapun yang melakukan sama aja. Tapi kalau kualitatif sifatnya subjektif. Sehingga misal ada wawancara nih, saya yang wawancara, lalu digantikan dengan asisten saya, hasilnya mungkin beda. Jadi benar-benar researcher as a instrument. Jadi penelitinya berperan penting karena dia sendiri yang berperan sebagai alat ukur. Ya. Jadi biasanya lewat face-to-face interaction, observing behavior, studying dokumen, atau interview, mewawancara. Nah ini kan misalnya gini, interview aja. Oke, daftar pertanyaannya sama. Tapi ketika bertatap muka dengan target dengan respondennya misalnya, tentu saja reaksi si responden akan berbeda terhadap kalau yang menanyakan adalah penelitinya atau yang menanyakan adalah mahasiswanya, itu kan beda. Ada rasa yang beda gitu ya. Nah itulah makanya researcher as a instrument penting. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kalau kayak misalnya observing behavior, ada misalnya ada anak gadis gitu, kita disuruh mengobserv. Itu kan observe itu proses yang ada di otak kita. Nah, beda kepala, beda cara observe-nya, jangan-jangan. Pola pikirnya. Kalau mungkin saya lihat, oh ya,
dia baik apa. Mungkin yang lain lebih ke fisiknya, Bang. Ya itu makanya researcher as a instrument. Jadi karakteristik yang kedua adalah instrumennya itu penelitinya itu sendiri. Ya, alat ukurnya adalah penelitinya itu sendiri. Sehingga hasilnya tergantung kualitas penelitinya. Keakuratannya dan lainnya tergantung kualitas penelitinya. Kalau kuantitatif, keakuratan hasil pengukuran tergantung alat ukurnya. Kayak tadi, kalau berat badan, ya kualitas benar enggaknya itu timbangan tergantung ya timbangannya gimana. Sudah benar belum? Jangan-jangan timbangannya error juga. Nah, itu berarti ini tergantung kualitas penelitinya. Oke, praktis berikutnya multiple source of data. Jadi biasanya peneliti kualitatif itu mengambil berbagai data dari interview atau ngumpulin dokumen atau melakukan observasi. Udah 3 tuh ya. Udah 3 nih. Udah 3. Interview, dokumen, observasi, mungkin yang lainnya. Ya, biasanya data yang diambil enggak satu jenis. Nah, itu tadi seperti saya bilang di depan, dia in-depth understanding, ya. Kemudian sifatnya inductive analysis. Jadi biasanya peneliti kualitatif itu bottom up analisisnya. Jadi dari data lalu dicari polanya. Dicari polanya untuk merumuskan suatu konsep tertentu atau membangun teori tertentu, membangun kesimpulan tertentu. Ya, jadi dari data dulu. Inductive analysis. Kemudian qualitative method biasanya fokus kepada uncovering, ya, uncovering or learning, mempelajari atau uncover, membuka, ya, meaning, makna dari behavior, makna dari opini, makna dari pandangan si partisipan atau si responden. Jadi lebih fokus ke maknanya. Jadi kalau ada hasil wawancara lalu ditranscribing jadi teks gitu, bukan ngitung berapa banyak kata, tapi makna kenapa dia bilangnya begini. Jadi lebih ke makna. Ya, fokus on emerging meaning. Kemudian penelitian kualitatif biasanya sifatnya itu evolutionary. Artinya memang di awal waktu dia bikin mungkin dia udah bikin proposal risetnya. Langkahnya gini. Nah, seiring berjalannya waktu, semua langkahnya itu, research plan-nya itu ya, teorinya atau yang lainnya itu mungkin change over time, bisa berubah sejalan dengan progres risetnya. Ya, ketika setelah wawancara 3 orang, loh, ternyata ada ya benda anu. Nah, masuk lagi teorinya, cari benda itu tuh apa. Gara-gara hasil wawancara gitu. Nah, itu seiring perjalannya riset progres, kadangkala desain risetnya pun kadang berubah, masih mungkin berubah. Mungkin teori pendukungnya dicari tambahannya karena ada hal baru nih yang ditemukan dalam perjalanan riset atau lainnya. Oke. Kemudian sifatnya interpretif. Tadi kan karena dia fokusnya ke meaning jadi interpretation. Jadi dia fokusnya bagaimana melakukan interpretasi. Ya. Interpretasi. Nah, nanti proses melakukan interpretasi ini yang penting dalam kualitatif. Bagaimana cara melakukan interpretasinya. Lalu penelitian kualitatif itu karakteristik terakhirnya adalah holistik, ya, menyeluruh dan kontekstual. Sama seperti tadi di depan dari berbagai sumber, kalau ini saya rangkum dari berbagai sumber. Kalau ini menurut Reker bahwa ya holistik, menyeluruh, ya, mendalam dan kontekstual, tergantung konteksnya. Ya. Nah, jadi kalau udah beda konteks udah susah lagi tuh. Ya. Oke. Menyeluruh, ya, jadi detail, sangat detail, ya. Dari kompleks fenomena, ya, sangat detail. Jadi biasanya karakteristik penelitian kualitatif itu gitu. Oke. Untuk ngumpulin data kualitatif tadi banyak. Tadi udah disebut 3 kan, interview, observasi, dokumen, atau researcher impression. Itu boleh impresi gitu. Kesan yang didapat oleh peneliti. Misalnya, kalau observasi kan mengobservasi objek. Kalau ini kan impresi, misalnya gara-gara apa gitu, ada impresi yang didapat gitu ya. Nah,
Eh, kemudian ngumpulin banyak data tadi itu namanya triangulation. Nah, jadi data triangulation itu ngambil multiple source of evidence. Ya, jadi nggak satu biasanya. Karena untuk meyakinkan, karena tadi dia sifatnya subjektif, supaya benar-benar yakin, jadi sumber datanya harus banyak, nggak satu. Ya, jadi dia misalnya melakukan triangulasi interview data, dia ngambil data lewat interview wawancara, sambil juga ngambil laporan organisasi yang dia datangi. Jadi misalnya dia penelitian di suatu organisasi, selain wawancara para pegawainya, juga dia ngumpulin dokumen di situ. Itu triangulasi namanya. Nah, mungkin kalau di berbagai sumber lain, triangulation ini banyak variasinya. Selain triangulasi data ya, data triangulation, ada juga metode triangulation. Metodenya nggak satu, banyak. Ya, ada juga yang gitu ya. Intinya nggak satu, ya nggak satu. Nah, beberapa metode riset yang cocok untuk kualitatif, ini ada banyak nih saya kumpulkan, ada case study, ada action research, ada grounded theory, ada etnografi, ada fenomenologi, ada hermeneutik. Coba ada lagi nggak? Anda mungkin bisa sebutkan banyak sekali di sini. Nah, kita akan singgung sedikit di antaranya ya. Saya ambil 3 aja lah. Grounded theory, fenomenologi, dan hermeneutik. Grounded theory karena kebetulan saya punya rekan, dia sedang S3, saya bantu dia melakukan grounded theory untuk risetnya. Fenomenologi, ada mahasiswa S3 saya juga pakai fenomenologi. Hermeneutik, saya waktu saya S3 saya juga pakai hermeneutik. Jadi itu karena ada basic experience-nya saya pakai itu. Ya, kalau yang lain saya khawatir salah-salah contoh ya. Kalau contohnya ngawang-ngawang nggak bagus juga. Silakan Anda cari itu, case study, action research, dan lain-lain. Etnografi seperti apa. Saya pernah juga etnografi, tapi meta etnografi agak beda sedikit ya. Kalau meta etnografi lebih ke meta analisis, meta sintesis. Itu teori yang lain lagi. Nanti kalau mau belajar silahkan komen, nanti kita discuss tentang meta etnografi. Baik, sekarang yang pertama grounded theory. Grounded theory biasanya adalah metode untuk bikin teori, gampangnya gitu. Ya, jadi peneliti ya mencoba untuk menderive, membuat suatu teori yang general, ya, general abstract theory of a process, action, interaction, grounded in the view of participant in study. Jadi dia mengambil suatu teori yang general, hasil dari penelitian dia terhadap partisipan atau terhadap objek penelitiannya. Ya. Nah, dalam proses grounded theory ada cirinya, ada ini constant comparison of data with emerging kategori. Nanti berarti ada proses kategorisasi, lalu ada proses perbandingan data. Nah, lalu kemudian ada theoretical sampling. Sebenarnya gini, Anda coba cari bukunya Strauss dan siapa? Corbin kalau nggak salah gitu ya. Itu yang buku yang bagus tentang grounded theory. Saya rangkum gini aja. Dalam proses grounded theory itu sebenarnya ada 3 langkah. Open coding, selective coding, sama theoretical coding. Ini grounded theory yang versi ininya ya. Karena kalau yang awal-awal, kalau Anda tahu ada open coding langsung theoretical. Tapi yang barunya itu ada open coding, lalu ada 3 ya, open coding, selective coding, theoretical coding. Gampangnya saya rangkum gini. Misal ya Anda melakukan wawancara, Anda melakukan penelitian, lalu untuk ngambilin datanya, data collection tekniknya Anda ngambil wawancara. Anda wawancara, lalu ada dokumen dan lain-lain. Sekarang wawancara aja dulu. Ya, Anda ngambil dokumen, wawancara dan lain-lain. Sekarang saya fokusnya wawancara. Anda ngambil wawancara. Anda wawancara 3 orang. Ya, Anda wawancara 3 orang. Nah, itu hasil wawancaranya kan Anda rekam. Kalau yang benar tuh direkam, minta data dirinya, tanda tangan bahwa benar telah melakukan wawancara dan apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini benar. Itu yang benar wawancara, sehingga bisa nanti diukur
kebenaran dari penelitiannya. Nanti di belakang kita belajar kenapa mesti begitu. Nah, nanti hasil wawancaranya itu dibuat tekstualnya, transcribing namanya. Dibuat jadi teks, ya. Nah, setelah jadi teks nanti distabiloin, bahasa kitanya mah. Distabiloin, ditandai, ya, kata-kata atau frase-frase tertentu yang menurut kita penting untuk membangun teori kita, untuk membangun kesimpulan kita, ya. Jadi dari 3 orang ini dia bilang apa ya, gitu. Nah, nanti stabilonya masih kasar, nanti udah itu selektif, dipilih yang paling penting dari semua yang stabil. Nanti dipilih lagi menjadi theoretical coding. Jadi bertahap 3 kali, ya. Open coding masih pokoknya di coding aja menurut kita penting. Setelah itu dipilih, ya, yang coding-coding yang udah menurut kita ini kayaknya penting. Lalu dari yang itu kita pilih lagi untuk membangun teori kita. Jadi kalimatnya bahwa ternyata di dalam organisasi ini seperti ini, ya, itu grounded theory. Ada lagi fenomenologi, sesuai namanya ya, peneliti mengidentifikasi the esensi ya dari human experience terkait fenomena. Jadi lebih banyak ke pengalaman, experience dari objek-objek yang terlibat di dalam fenomena tersebut, ya. Itu fenomenologi. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, maka kita bukan meneliti kejadiannya gitu. Jadi human experience yang terlibat dalam kejadian itu. Jadi lebih ke situ fokusnya, ya. Biasanya wawancara, ya. Lalu nanti sama juga kadang ada codingnya segala macam gitu, ya. Nah, kalau tadi kita teori singkat-singkat aja, nah ini yang teliti lah. Supaya Anda kalau mau nyoba. Ada lagi kualitatif, itu metodenya hermeneutik. Hermeneutik itu katanya dari bahasa Yunani yang artinya to interpret atau to understand, untuk memahami. Hermeneutik itu berasal katanya dari dewa Yunani, Hermes. Bukan nama tas ya, bukan. Tapi ini dewa Yunani ada namanya God of Communication, itu namanya Hermes. Jadi katanya hermeneutik itu diambil dari kata Hermes. Kata kunci dari hermeneutik adalah interpretasi. Ya, pada umumnya penelitian kualitatif kan itu tadi, interpretasi. Jadi sudah kita bilang karakteristik dari penelitian kualitatif adalah kekuatan interpretasi. Ya. Nah, jadi dalam hermeneutik itu mencoba memahami tekstual data. Jadi data teks, objeknya adalah data teks atau teks analog. Ya. Kalau teks analog itu sesuatu yang bisa kita tekskan sebenarnya. Jadi organisasi lalu kita tekskan, kita tulis pendapat kita terhadap organisasi itu. Atau rekaman yang kita buat jadi teks, gitu kan. Nah, menurut Gupta bisa juga untuk simbolik artefak, ya, patung atau arsitektur tertentu itu bisa. Jadi nggak mesti tekstual data, boleh. Tapi pada ujungnya kan nanti jadi tekstual juga kan. Atau berupa foto, boleh, video boleh. Karena nanti di softwarenya itu bisa. Ya, tapi dasarnya itu tekstual data. Nah, dulu hermeneutik biasanya untuk menganalisa makna dari teks suci, ya, teks-teks suci atau hukum tertentu. Ya. Karena basisnya teks, maka kegiatan yang paling penting adalah reading proses, baca. Ya, baca. Ya, teks-teks suci, teks-teks literatur Yunani zaman dulu gitu ya. Ya, kalau dulu untuk teks suci atau teks-teks hukum, ya, jadi untuk menginterpretasi kalau ada pasal tertentu ini maknanya apa sih? Nah, gitu, untuk menginterpretasi sebenarnya. Kalau ada ayat tertentu maknanya apa sih? Gitu ya. Saya nggak mau singgung tentang agama ya, tapi
ada di luar negeri itu menggunakan hermeneutik misalnya untuk memahami ayat tertentu pada kitab suci tertentu gitu ya. Nah, saat ini hermeneutik juga bisa digunakan di berbagai disiplin ilmu. Nah, caranya gimana? Banyak dokumennya. Tapi saya suka sama yang Klein and Myers, ini paper mereka tahun 99. Kata dia untuk hermeneutik itu bisa dilakukan dengan cara hermeneutic circle. Hermeneutic circle itu ngapain? Ya, itu dengan cara by iterating berarti bolak-balik ya. Between antara consider ya, mempertimbangkan interdependent meaning makna of part and whole. Jadi makna antara bagian-bagian dan keseluruhannya. Jadi dengan cara Anda bolak-balik memahami makna perbagian dan keseluruhannya. Gampangnya gitu. Anda bertanya, part bagiannya apa? Partnya itu berupa apa? Wall-nya berupa apa? Nah, menurut Lukaitis dan Cybulski tahun 2005, part dan wall-nya ini whatever that means to the inquirer. Jadi terserah Anda. Anda mau bilang partnya ini, wall-nya ini. Anda deskripsikan di penelitian Anda. Anda bilang part saya ini, wall saya ini. Pada umumnya menurut Klein and Myers, part itu berarti specific section. Wall itu berarti common section. Jadi bolak-balik ya. Interpretasi dilakukan dari specific section, part, lalu pindah ke common section, wall, lalu balik lagi dari wall ke part. Gitu aja bolak-balik sampai dirasa cukup. Ya, jadi this done iteratively in order to get thorough understanding, untuk pemahaman yang menyeluruh. Kalau udah ya cukup. Ya, jadi part dan wall-nya terserah, nanti bolak-balik. Ya. Oke. Jadi contohnya gini, kalau Anda wawancara 3 orang. Ya. Nah, mungkin Anda kan transcribing tuh jadi tekstual kan. Jadi ada 3 file dokumen hasil wawancara, file A, B, C. Lalu Anda baca punyanya, kemudian nanti dulu. Di dalam wawancara Anda punya 15 pertanyaan. Jadi sekali naik dalam satu wawancara Anda punya 15 pertanyaan. Gimana tuh? Ya, jadi Anda punya misalnya dokumen file A, ada pertanyaannya, ada jawabannya, pertanyaannya, jawabannya 15. Di dokumen B juga gitu, dokumen C juga gitu. Maka suka-suka Anda, kalau yang pernah saya lakukan gini, ya udah partnya itu saya bisa partnya itu adalah satu pertanyaan, whole-nya itu keseluruhan hasil jawaban. Jadi ketika saya baca jawaban dia untuk pertanyaan nomor 3, maka saya untuk memaknainya harus nyambungin dulu ke semuanya. Emang tadinya dia bilang apa sih secara keseluruhan? Gitu. Oh, ternyata maksudnya gini. Atau bisa juga gini, partnya itu adalah satu dokumen wawancara, satu orang. Satu orang itu satu part. Tiga-tiganya whole-nya. Jadi setelah memahami hasil dari Profesor A, ya waktu itu yang saya wawancara misalnya seorang profesor, oh dia maksudnya gini. Terus pas lihat yang B, loh kok ada gini? Bentar, jangan-jangan Profesor A pernah bilang juga gitu. Jadi balik lagi saya. Jadi setelah selesai menginterpretasi hasil wawancara dari Profesor A, lalu saya bandingkan dengan keseluruhan, ternyata ada hal lain nih yang disebut oleh orang B, orang C. Kok A nggak nyebut? Nah, saya cari lagi, jangan-jangan A pernah nyebut, tapi dengan istilah yang lain gitu. Bolak-balik terus sampai didapat thorough understanding. Ya, sampai pemahaman yang menyeluruh. Gitu ya. Jadi part and whole-nya terserah Anda. Ya. Anda bolak-balik baca, yang penting itu dilakukan berulang-ulang sampai thorough understanding. Nah, itu bisa dengan menggunakan bantuan software. Kalau zaman dulu pakai kertas and paper aja, pakai Stabilo gitu ya. Coret-coret. Tapi bisa pakai software sekarang. Banyak softwarenya. Saya sukanya Atlas TI. Silakan Anda cari. Waktu saya melakukan dulu itu saya pakai Atlas TI 6. Ya. Jadi software ini
bukan berarti mengotomasi semuanya, masukin dokumen setelah selesai. Enggak. Ini untuk alat bantu saja. Tetap Anda, thinking Anda itu diperlukan. Tetap Anda yang mikir. Ya, cuma dia sebagai alat bantu aja. Ya. Jadi kita bisa melakukan proses coding. Jadi dalam hermeneutik juga ada proses coding. Tadi apa di depan, kalau dalam grounded theory kan ada coding juga kan? Ada coding juga. Di sini ada coding juga. Kalau saya gampangnya coding itu stabiloin, nandain gitu ya. Ya, ini langkah-langkah untuk melakukan hermeneutik dalam Atlas TI ya. Anda bikin hermeneutik unit, ini maksudnya file projectnya, lalu masukin dokumen-dokumen yang akan dianalisa, lalu Anda pilih yang penting bagian-bagiannya, lalu Anda coding. Nah, coding itu Anda coding berulang-ulang terus sampai selesai, lalu Anda kait-kaitkan untuk bikin building teori ya, untuk bikin teori. Udah selesai bisa Anda ekspor filenya atau Anda visualisasi. Biasanya teori hasil Anda kait-kaitkan itu bisa Anda visualisasi dalam bentuk network gitu ya. Lalu Anda print misalnya atau lainnya. Nah, waktu itu kami melakukan penelitian ini langkahnya 3. Preparing primary dokumen, ngumpulin dokumennya yang penting. Lalu lakukan kode proses, lalu hubungkan kode-kode itu menjadi saling terkait, lalu diinterpretasi. Gitu aja sebenarnya. Dan itu bolak-balik. Ya, jadi waktu ngumpulin dokumen udah dapat nih sekian dokumen, lalu kemudian lakukan coding proses. Ketemu istilah tertentu, tambah dokumennya. Jangan-jangan kita perlu dokumen itu. Ulangi lagi dari awal. Terus, nah waktu menghubungkan bikin network bisa balik lagi. Ya, bisa balik lagi. Seperti itu. Nah, contoh ini contoh kasus. Ini dari Atlas TI-nya nih. Misal kita ingin tahu siapa pembunuh dari suatu kejadian pembunuhan. Berdasarkan some evidence, berdasarkan berbagai barang bukti yang tertinggal atau yang ditemukan. Barang buktinya bisa berbagai, bisa hasil wawancara dengan saksi, bisa foto lokasi kejadian, atau bisa video CCTV, bisa rekaman suara, gitu. Dan macam-macam kan barang buktinya. Makanya tadi kan hermeneutik bisa dilakukan untuk teks atau teks analog, ya rekaman atau apa, atau simbolik, ya simbolik artefak, ya foto atau apa gitu ya. Nah ya udah, langkah pertama kalau pakai software ini ya buka softwarenya, lalu bikin suatu project baru atau hermeneutic unit baru. Namanya satu project tuh hermeneutic unit kalau di sini. Ya HU ya, hermeneutic unit. Nah, oke. Open project, lalu Anda pilih, Anda masukkan tadi langkahnya setelah itu apa? Preparing primary document. Masukin semua dokumen barang bukti Anda. Nah, kalau udah masuk ini jadi kayak gini biasanya, dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Nah, nanti pilih satu dokumen, lalu Anda blok saja teks atau hal-hal yang menarik perhatian Anda, yang menurut Anda ini penting untuk memecahkan kasus ini. Kali ini kan tadi memecahkan kasus kan penelitiannya. Lalu Anda tinggal klik aja, klik kanan, coding, open coding. Terus kasih nama, misalnya ini saya blok, oh ini ada hasil wawancara, saya blok, coding, saya kasih nama codingnya gitu ya, nama tandanya itu explanation of name, penjelasan tentang nama si pembunuh, ya, atau dari gambar, atau dari video, oh saya blok, oh pada saat kejadian ada pintu yang bergoyang, saya blok, saya coding, klik kanan, coding, saya kasih kalimat swinging door. Atau rekaman, saya blok rekamannya dari sini sampai sini, lalu saya klik kanan, coding, saya kasih pada bagian ini ada teriakan misalnya gitu. Di coding semua. Ya. Ini contoh suatu dokumen yang udah di coding berkali-kali. Pertama di coding ininya, lalu di bagian ini ada apa, lalu oh ini menjelaskan tentang border location-nya, lalu ini agak kepotong nih, ini apa dokumennya, ini ada victim age, ini ada keterangan tentang umurnya korban 43, umurnya katanya, dan seterusnya.
Nanti semua coding yang pernah kita lakukan di semua, kalau gampangnya semua stabilo yang pernah kita lakukan itu ada di sini daftarnya. Kita pernah ngoding apa saja. Kalau diklik langsung muncul ke situ. Oh, ini tentang apa sih? Kalau lupa gitu kan, tentang apa sih? Ini sangat membantu kalau riset Anda nggak sendirian gitu. Kalau satu tim riset, jadi anggota tim berikutnya bisa tahu apa saja yang sudah di-coding gitu kan ya. Nah, kemudian nanti antar coding itu kita bikin saling terkaitnya, networknya. Nggak otomatis ini, Anda harus mikir. Misalnya, oh, nama suspeknya ada si Cohen, ada lagi suspek itu apa tersangka, ada lagi tersangkanya Kosmiski misalnya. Kenapa sih ini dijadiin suspek? Karena mereka ada di sana gitu kan. Jadi kita pernah ngoding ada orang namanya Cohen, pernah ngoding ada orang namanya Komiski, pernah ngoding juga siapa aja yang pernah di situ kan gitu. Karena coding berkali-kali gitu ya. Nah, itu jadi bisa buat networknya ini Anda buat aja. Nah, ini contoh kompleks resultnya begini. Ini begini, ternyata ini. Nanti ketemu, oke, pembunuhnya adalah si Anu. Ya, setelah keterangan dikaitkan oleh kita, maka oke, pembunuhnya si Anu. Waktu itu dalam penelitian Ramadan 2013, hermeneutik digunakan untuk membuat definisi. Waktu itu definisi suatu konsep baru namanya e-livestock. Anda mungkin tahu e-voting ya, apa itu, nyoblos online, e-procurement, apa lelang online ya, gampangnya gitu. Nah, kalau e-livestock apa? Nah, kita mau buat definisinya. Kan belum pernah ada, ya buat definisinya, ya wawancara para pakar di dunia peternakan dan dunia IT. Kira-kira apa ini makna e-livestock yang cocok untuk Indonesia? Lalu dilakukan proses hermeneutik tadi berulang-ulang ya, bahwa ternyata yang cocok itu harus ada kata slaughter, ada ini, jadilah definisinya. Nah, ini jadi papernya dan sudah terbit. Jadi definisinya. Ini definisinya. Gitu. Seperti itu. Ya. Kalau tadi kan ketemulah pembunuhnya. Kalau ini jadi definisinya karena niatnya mau bikin definisi. Ya, kalau Anda apa? Ya, seperti itu proses hermeneutik. Nah, itu adalah contoh penelitian kualitatif. Perhatikan tekstual data dan lebih fokusnya interpretasi. Interpretasi Anda terhadap data itu sangat penting. Maka tadi key instrumennya itu Anda sendiri. Kalau Anda orang yang berkemampuan, cerdas, maka interpretasinya kan bagus. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kan karena dia interpretasi itu maka sifatnya sangat subjektif kan. Tergantung siapa yang menginterpretasi. Maka sekarang isunya gimana kualitasnya? Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, coba Anda lihat lagi video kuliah saya di materi eksperimental riset apa ya. Bahwa penelitian kuantitatif itu kan untuk menjamin kualitasnya dua saja, validitas dan reliabilitas. Ya, validitas itu apa, reliabilitas itu apa sudah pernah kita pelajari. Validitas itu yaitu bahwa alat ukur yang digunakan benar untuk mengukur itu. Reliabilitas itu bahwa siapapun yang mengukur hasilnya sama, gitu. Validitas itu bahwa alat yang digunakan untuk mengukur itu memang benar untuk itu. Contohnya penggaris untuk mengukur jarak ya benar. Kalau Anda gunakan timbangan untuk mengukur jarak ya tidak valid. Dan reliabilitas siapapun yang mengukur hasilnya sama. Gitu. Itu kalau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif ini nggak bisa. Nggak mungkin kita minta penelitian kualitatif itu harus valid. Loh. Gimana valid? Ya. Karena kan interpretasi basisnya. Ya. Karena basisnya interpretasi, human mind, pikiran manusia, itu kan kadang sangat tergantung situasinya, perasaannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita kan bukan robot. Lalu reliable siapapun yang ukur hasilnya sama. Lalu itu susah. Saya kasih Anda misalnya satu buah benda gitu ya, remote misalnya ini. Ya, remote nih. Terus tolong interpretasi seperti apa remote ini. 2 orang saja saya suruh maju ke depan, hasilnya beda mungkin. Ya.
Kayak gimana? Maka dalam penelitian kualitatif katanya eh, saya langsung sini. Dalam penelitian kualitatif itu beda, ya sudut pandangnya beda. Jadi nggak bisa kita minta validitas dan reliabilitas. Mungkin buku lain bilang begitu, cuma saya termasuk yang tidak setuju. Saya lebih setuju sama pendapatnya Egon Geguba tahun 81, dia pernah bikin paper. Jadi kalau untuk penelitian yang kualitatif, atau kalau itu namanya interpretive inquiry gitu ya. Kalau yang kuantitatif biasanya namanya positivistic inquiry. Ya. Apa sih positivistic interpretive itu lain lagi, itu lain lagi. Tadi kan kualitatif cirinya interpretif ya. Coba di depan, ingat lagi kuliahnya. Oke. Saya sengaja bolak-balik supaya Anda paham ini materi ini. Kan interpretif cirinya kualitatif. Berarti memang interpretif untuk kualitatif. Nah, katanya menurut Egon Geguba tahun 81, kalau untuk penelitian yang interpretif atau kualitatif gitu ya, itu bukan validitas, reliabilitas, objektivitas. Jadi oke, saya tambahin nih. Minimal biasanya dua, reliabilitas ada dan validitas. Ada lagi objektivitas. Ada lagi macam-macam lah gitu, ya. Nah, kalau menurut Guba itu nggak bisa, nggak mungkin, ya. Yang bisa adalah didekati, mendekati seperti itu mungkin bisa, tapi persis dia reliable itu enggak. Maka ada 4, kita bisa mengukur kredibilitasnya, transferabilitasnya, dependabilitasnya, dan confirmabilitasnya. Nah, ini untuk memastikan trustworthiness, ya, kebenaran dari suatu penelitian yang kualitatif, ya. Nah, ini seperti ini perbandingannya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian yang kuantitatif itu ini paradigmanya positivistik. Ini teori filsafat ilmu ya. Mungkin kalau Anda S1 terima aja dulu. Positivistik itu biasanya kuantitatif. Nah, itu kita nanya validitas. Ada internal validitas, ada eksternal validitas. Internal validitas itu bahwa apakah dapat dipercaya alat ukur yang digunakan memang untuk itu. Bahwa alat ukur yang dipakai memang untuk objek itu. Tadi udah saya bilang. Kalau eksternal validitas adalah bahwa hasil pengukurannya bisa digeneralisasi ke yang lain. Reliabilitas tadi udah dibahas, dan ada lagi objektivitas. Ya, objektivitas jelas karena nggak ada, ya objektif, benar-benar objektif kan, nggak ada pendapat peneliti kan dalam penelitian kuantitatif. Anda mengukur pakai penggaris, emang ada rasa atau pendapat Anda dalam mengukur itu kan nggak masuk. Pokoknya hasilnya berapa? 30 ya 30. Cuma baca hasil timbangan aja kan nggak ada subjektivitas di situ. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, maka ada padanannya ya. Jadi kalau internal validity itu kalau di kualitatif yang bisa kita dekati ya dengan cara kita ukur kredibilitasnya. External validity bisa kita ukur dengan apakah dia transferability-nya. Reliabilitas itu bisa diukur dengan dependabilitas. Objektivitas, kalau di sini nggak bisa objektif, namanya manusia, subjektif, maka kita bisa dengan confirmabilitas. Jadi begitu. Yang pertama kan truth value. Truth value itu yang tadi internal validity kan. How can one establish confidence? Seberapa bisa orang yakin kebenaran dari hasilnya? Bahwa untuk konteks dan objek yang sedang diteliti itu emang benar untuk itu gitu. Ya, seberapa yakin gitu. Nah, untuk meyakinkan, kalau di penelitian yang kualitatif itu kita ukur dengan kredibilitas, yaitu dengan cara finding hasil penelitian Anda dan interpretasi Anda itu diuji
ke berbagai sumber, baik audiens atau grup, di mana data itu diambil. Ini banyak penterjemahannya oleh berbagai peneliti. Silakan Anda cari. Ada yang menerjemahkannya dengan cara, oke, ya udah deh, hasil penelitiannya, hasil kesimpulannya dibalikin lagi ke orang yang kita wawancara. Bener nggak Pak kalau kesimpulan saya gini? Bapak kan pernah ngomong gitu. Seperti itu kredibilitasnya. Atau bisa dilakukan dengan nama, ini proses ini namanya member check. Ada juga yang terjemahkannya agak beda. Hasil penelitiannya, hasil interpretasinya, dibuat suatu tulisan, lalu tulisannya diberikan ke sejawat riset, jadi ke peneliti lain yang satu bidang. Gimana menurut peneliti lain? Benar nggak kalau saya interpretasinya gini? Ada yang begitu. Macam-macam interpretasi dari papernya si Guba begini. Ya. Nah, ini ada saya ambil dari berbagai sumber untuk meyakinkan kredibilitas. Ada banyak cara. Ya. Kalau Guba kan tadi member check gitu kan ya. Tapi hasilnya diinterpretasikan oleh orang banyak cara. Di papernya Guba juga ada sebenarnya ya. Guba, kalau saya ada papernya Guba. Nah, ini papernya Guba. Bahwa katanya kalau untuk kredibilitas nih ya, ada persistent observation, lakukan triangulation, ada member check gitu ya. Tapi ini akhirnya kan diacu banyak orang, banyak peneliti lain menerjemahkannya seperti ini. Kalau menurut Shenton 2004 supaya kredibel, ya udah adopt all the appropriate research method. Jadi kalau Anda bilang metodologi Anda pakai grounded theory, ya udah semua langkah grounded theory yang dilakukan. Jadi Anda sudah melakukan sesuai teori yang ada. Kan penelitian kita sesuai metodologi yang ada. Penelitian kita kan bukan bikin metodologi, bukan kan? Kita pakai metodologi untuk penelitian kita. Ya udah kita harus benar-benar firm gunakan semua langkah yang ada di situ. Misalnya Anda menggunakan langkah-langkah meta etnografi, ya udah semua langkah meta etnografi Anda pakai. Jangan ada yang dibuang. Ya. Itu menurut Shenton. Meta etnografi itu ada 7 langkah kalau nggak salah, ya Anda ikuti. Nah, kemudian untuk menjamin kredibilitas dalam penelitian Anda, maka dalam penelitian Anda harus membangun early familiarity with the culture of participating organization before the first data collection dialogues take place. Nah, ini kalau kita baca, jadi sebelum Anda mewawancara, misalnya penelitian Anda di suatu organisasi, sebelum Anda benar-benar mewawancara personilnya atau apa, jangan sekonyong-konyong Anda datang wawancara, kaget juga nanti mereka. Itu menurut orang, ada orang sosial kalau yang nonton mungkin ngerti itu. Kalau kayak gitu orangnya kaget, malah mungkin jawabnya nggak honest gitu, nggak jujur. Maka biasanya yang benar itu Anda di sana dulu. Early familiarity, Anda di sana dulu, lihat-lihat dulu situasinya seperti apa, ngeblend dulu gitu, ngeblend dulu di lokasinya. Gitu. Kemudian untuk menjamin kredibilitas, gunakan triangulation. Ini disepakati ya, di Guba bilang gitu, Shenton juga gitu. Guba bilang begitu juga ini. Triangulation. Triangulation tadi apa di depan? Jangan ambil satu sumber saja. Jangan ngambil satu sumber jenis data saja. Ada wawancara, ada dokumen gitu ya. Supaya kredibel. Ya. Lalu kemudian kalau Anda melakukan wawancara, ini menurut Axelsen dan Goldkuhl ya, semua responden identity harus diketahui dan clear dan jelas di dalam penelitian. Yang Anda wawancara siapa, jabatannya apa, jadi harus jelas. Sehingga pembaca riset Anda bisa tahu memang benar kredibel. Ya, oh memang benar ini adalah yang diwawancara adalah memang pakarnya. Oh yang diwawancara memang pejabat yang berwenang untuk menyampaikan tentang kasus itu gitu. Jadi harus jelas identitasnya. Makanya nggak cocok kalau penelitiannya Anda bikin Google Form, lalu Anda seorang suruh ngisi, ya kan kita nggak tahu. Bisa aja orang yang ngisi siapa, ngaku-ngaku siapa. Makanya waktu kami melakukan penelitian kualitatif pakai hermeneutik, itu kami datangi benar-benar. Dirjen apa gitu, kami datangi benar-benar, lalu kami minta tanda tangan, minta izin Pak, Bapak kami rekam untuk penelitian ini tanda tangan bahwa nanti bisa dibuktikan Bapak benar ngomong. Itu. Mohon dijawab sesungguhnya gini-gini. Seperti itu. Tentu saja nggak sekonyong-konyong datang. Sebelumnya kami sudah
early familiarity dulu, berbaur dulu di situ, cerita dulu bahwa kita harus lakukan ini. Nah, baru setelah itu kita bilang kita ada riset seperti ini. Lama, saya early familiarity-nya sekitar sebulan 2 bulan di awal, baru kemudian benar-benar wawancara gitu. Oke, kemudian lakukan member check. Nah, kalau menurut PLSTIC, kalau tadi kan bisa dengan dari sumber yang diwawancara kan, balikin lagi, benar nggak pernah ngomongin gitu kan? Tapi kalau di PLSTIC dia pahaminya sebagai gini, ya udah research progress-nya dipublish di berbagai jurnal internasional atau conference. Research progress ya, maju satu langkah terbitkan, satu langkah terbitkan terus ya. Jadi kalau ada koreksi dari sejawat riset di bidang yang sama bisa langsung dikoreksi saat riset berjalan. Tadi ingat di depan di kuliah kita udah belajar bahwa penelitian kualitatif itu dia evolving ya. Jadi tadi udah di depan kan salah satu ciri penelitian kualitatif adalah kadang selama berjalannya riset ada yang berubah. Entah metodenya berubah, sumber datanya diambil baru yang berubah atau lain-lain. Ini ya, bahwa evolutionary design. Jadi dia bisa change over time, jadi bisa berubah. Nah, itu PLSTIC melakukan itu. Setiap research progress-nya dia submit ke jurnal, submit ke conference untuk mendapatkan tanggapan dari peneliti lain. Lalu ensure honesty the informant. Jadi pastikan bahwa informannya benar-benar jujur. Itu tadi, supaya dia jujur harus early familiarity biasanya, supaya dia nyaman gitu ya. Nah, kemudian use iterative questioning. Ini teknik yang penting. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, kadang-kala selingi dengan pertanyaan yang pernah ditanya lagi. Tapi dengan redaksi kalimat yang beda. Maksudnya apa? Untuk meyakinkan bahwa benar dia waktu tadi jawab itu benar emang benar seperti itu, jadi bukan asal jawab gitu. Kalau dia asal jawab pasti beda tuh jawabannya, iya kan? Tapi kalau dia memang dari expertise-nya dia, ketika ditanya dengan kalimat yang berbeda, mungkin hasilnya akan tetap sama, karena memang dari benar-benar dipikirkan jawaban dia. Tapi kalau kadang kan ada orang ditanya jawab, pas ditanya lagi entah kapan gitu dengan redaksi kalimat yang beda tentu saja, tapi maknanya sama, jawabnya beda lagi tuh. Wah, ini hati-hati. Nah, jadi iterative questioning. Ya. Lalu ada lakukan sering-sering debriefing session with supervisor secara teratur. Supervisor itu siapa? Pembimbing Anda. Selalu. Menurut Senton itu selalu dengan pembimbing, hasilnya ngobrol lagi dengan pembimbing skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda. Hasilnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oke, wawancara lagi atau gimana? Kan mereka lebih expert. Supaya kredibel bahwa penelitian Anda benar-benar kredibel. Nah, kemudian pastikan bahwa seluruh material itu dikumpulkan. Hasil interviewnya ditranscribe, FGD-nya direkam dan ditranscribe, semua. Ya, ini untuk menjamin kredibilitas. Jadi ketika orang meragukan kredibilitasnya bisa dibuktikan ini kok memang benar. Ini transcribing-nya, ini dan seterusnya. Oke, itu untuk menjamin kredibilitas. Yang kedua adalah bahwa penelitian kualitatif itu harus transferable. Yang pertama harus kredibel. Supaya kredibel begini kan. Yang kedua, penelitian kualitatif itu harus transferable. Transferable itu artinya hasil penelitiannya bisa diaplikasikan ke konteks yang lain yang mirip. Kan itu makna, kalau di kuantitatif itu makna dari external validity kan. Hasilnya bisa digeneralisasi ke yang lain. Generalisasi itu kan kuantitatif, tapi ini kan kualitatif. Nah, maka bukan external validity kita kasih nama applicability. Kenapa sih? Karena kan generalisasi itu nggak mungkin dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena kan kalau udah beda tadi kan kadang particular situation, ingat nggak tadi di slide pertama langsung saya bilang particular situation tergantung konteksnya. Kalau udah beda aja, wah itu udah susah, itu nggak bisa ya, not possible. Jadi Google itu udah bilang dari dulu itu tahun 81 not possible, karena fenomena itu intimately tied, jadi sangat tergantung time
waktu dan konteksnya. Udah beda waktu, beda lagi, beda konteks, beda lagi. Ya, maka yang bisa kita lakukan menurut Guba adalah mencari the degree of similarity. Jadi ya kalau bisa cari seberapa mirip dia antara dua konteks itu. Ya. Kalau kita rasa sudah mirip, baru maybe transferred. Bisa ditransfer from one context to another. Ya. Jadi kalau misalnya hasil penelitian bahwa untuk masyarakat yang memiliki kebiasaan X, maka biasanya suka mencuri misalnya. Ya, Anda jangan digeneralisasi dulu, hati-hati. Ya. Lihat dulu misalnya untuk konteks untuk lingkungan yang misalnya itu kan di kota A misalnya. Lalu Anda coba penelitian yang mirip di kota B, lihat dulu apakah A dan B ada kesamaan nggak? Banyak yang harus Anda pertimbangkan. Cuacanya mungkin, lingkungannya, sejarahnya banyak. Cari dulu seberapa similar dua kota ini, baru Anda bisa transferable. Anda transfer bahwa di kota B pasti begitu juga. Paham ya? Itu bukan berarti Anda melakukan penelitian ulang di kota B, bukan gitu. Bahwa hasil penelitian di kota A bisa Anda simpulkan juga untuk B bakal begitu gitu. Karena Anda lihat similar, serupa dua kota ini misalnya gitu. Nah, itu transferability. Jadi seberapa transfer. Nah, supaya bisa transferable maka gimana? Nah, supaya bisa transferable, kata Guba, salah satu caranya adalah waktu Anda milih respondennya, gunakan purposive sampling. Nah, ingat lagi nih, coba Anda tonton video materi kuliah saya di channel ini tentang survei riset. Di situ ada teknik sampling, salah satunya purposive sampling. Jadi, harus purposive, jangan random. Kalau random susah lagi kan? Anda jelaskan kenapa seseorang dijadikan sampel. Nah, maka ketika akan ditransfer ke konteks yang sebelahnya, kota sebelahnya misalnya gitu ya, ya harus yang karakteristik orang yang ditanya pun harus yang seperti itu. Makanya Guba bilang harus thick description, jadi harus bikin deskripsi yang tebal ya, yang menyeluruh, yang lengkap tentang riset Anda. Jadi riset background-nya, kondisinya seperti apa dalam penelitian Anda, langkah-langkah yang Anda gunakan bagaimana, interviewee information-nya seperti apa, dokumen yang terlibat seperti apa, riset-risetnya bagaimana, secara detail lengkap semua. Ya, sehingga ini memungkinkan pembaca to have proper understanding, untuk memiliki pemahaman yang tepat, yang benar tentang riset Anda. So that dengan demikian mereka bisa compare, bisa bandingkin dengan situasi yang lain, misal dengan negara lain ya, atau dengan kota lain ya. Kalau jadi dia bisa pertimbangkan, bisa nggak ini ditransfer atau digeneralisasi gitu ya ke kota lain gitu kan. Jadi the reader may justify, bisa menjustifikasi apakah the result can be transferred to that other situation. Jadi dengan baca penjelasan yang sangat lengkap, pembaca Anda bisa decide, bisa memutuskan, bisa justify. Jadi ini bisa transferable nggak ke kota sebelahnya? Oh enggak, beda karakteristik kotanya. Oh beda ininya current conditionnya. Oh beda. Oh ya nggak bisa. Gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, penelitian kualitatif itu diukur dependability-nya. Kalau dalam kuantitatif itu reliable. Reliable itu artinya apa? Siapapun yang ukur hasilnya sama. Nah, dalam kualitatif kan nggak mungkin. Karena tadi di slide-slide depan ingat, alat ukurnya adalah manusianya itu sendiri. Alat ukurnya adalah penelitinya itu sendiri. Sehingga kalau yang mewawancaranya beda orang, hasilnya mungkin beda. Apalagi kalau observasi, yang mengobservasinya beda orang, mungkin jadi beda juga. Makanya nggak mungkin reliable. Karena beda kepala, beda isi otaknya, beda pemahamannya, dan lain-lain. Susah gitu. Susah dibuat sama.
Maka dalam penelitian kualitatif jadinya dependable namanya. Nah, dependable itu kan tadi untuk menjamin konsistensi ya, konsistensi. Jadi konsistensi itu kalau diukur pada waktu yang beda atau oleh orang yang beda masih sama gitu. Mestinya itu reliable, tapi kalau ini sebisa mungkin sama. Kalau saya bilang dependable itu gitu, sebisa mungkin sama lah. Ya. Jadi seberapa konsisten ya. Nah, konsistensi itu kan adalah konsep yang tricky ya. Karena susah. Karena kan yang kita instrumennya itu adalah manusia. Manusia itu kadang nggak stabil. Meskipun orang yang sama yang ngukur, oke, kalau orang yang beda udah jelas ya. Orang yang sama ngukur, tapi pada waktu yang beda nih. Orang yang sama pada waktu yang beda. Itu bisa hasilnya beda juga. Kan mood seseorang beda-beda. Saya sekarang lagi semangat misalnya, besok lagi sakit, kan bisa beda-beda. Jadi oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, konsep konsistensi itu nggak mungkin. Tapi bisa dilakukan dengan yang penting dia trackable. Trackable. Ya. Jadi bisa di tracking. Bisa ada langkah-langkah yang jelas yang diikuti. Minimal bisa diulang. Semirip mungkin lah gitu. Minimal bisa diulang semirip mungkin. Kan kalau di kuantitatif reliable itu artinya dilakukan lagi hasilnya sama, ulang lagi hasilnya sama. Kalau ini bisa diulang, minimal bisa diikuti lagi, bisa diulangi lagi itu penelitiannya. Ya. Nah, jadi maka untuk menjamin to ensure dependability, menurut Shenton, ya udah riset step-nya, setiap langkah riset Anda harus dijelaskan dengan detail. Riset desainnya gimana, implementasinya gimana, operational detail of datanya bagaimana, ngambilnya gimana, semuanya. Sedemikian sehingga it can enabling a future researcher to repeat the work. Jadi memungkinkan peneliti berikutnya untuk mengulangi pekerjaannya. Yang penting bisa mengulangi lagi karena langkahnya udah jelas, langkahnya udah runut jelas, yang penting bisa diulangi lagi. Nah, meskipun ya, if not necessarily to get the same result, mungkin hasilnya bisa beda ya. Meskipun objeknya sama, diulangi lagi oleh peneliti yang berikutnya dengan langkah-langkahnya, tapi hasilnya mungkin beda, yang nggak masalah. Yang penting kita udah ikuti langkah yang lengkap. Nah, menurut Guba, maka langkah-langkah itu harus lengkap, ya itu sedemikian sehingga dalam bentuk sequential manner. Sequential tahu kan? Step by step, ngurut gitu, berurutan yang jelas, ya audit trail. Jadi bisa diketahui kalau ada kesalahan di mana, di langkah yang mana gitu ya. Jadi the reader can follow all the decision made in each research step. Jadi kan langkah risetnya misalnya ada 8. Pas langkah kelima dia pilih belok sedikit ke sini. Kenapa? Dia ambil variabel ini kenapa? Dia buang variabel itu kenapa? Jadi semuanya itu harus dijelasin. Jadi maksudnya bukan sekedar langkah-langkahnya, langkah saya ini, tapi dalam setiap langkah ketika ada decision atau ada kejadian luar biasa, ya itu bisa diaudit, bisa diketahui Anda kenapa sih waktu pas bagian ini Anda milih variabel X bukan Y. Kenapa sih pas waktu lagi begini Anda malah pilih yang seperti itu. Jadi harus jelas setiap langkahnya. Sehingga peneliti berikutnya ketika ingin mengulangi juga melakukan hal sama. Kalau ketemu ini pilihnya X, nggak yang lain. Kalau ketemu ini ininya, kalau ketemu ini dibuang karena begini. Ngikutin Anda gitu persis. Ya. Secara bertahap. Oke, yang terakhir dari penelitian kualitatif adalah conformability. Ini kan kalau padanannya ya di penelitian kuantitatif objektif. Nggak mungkin objektif karena kan penelitinya manusia itu kan subjektif. Jadi gimana bisa netral nggak gitu? Ya susah, manusia namanya. Nah, maka minimal kita jamin yang namanya conformability, terkonfirmasi nggak? Jadi intinya yang penting bisa ngilangin bias. Bias itu ada asumsi di luar yang seharusnya. Ya, kan
Maka jadi gini. Jadi untuk meyakinkan bahwa benar bahwa ini objektif, bahwa kesimpulan dibuat itu objektif, bukan karena ada pendapat pribadi, bukan ada bias intention tertentu dari si peneliti, maka kita harus bisa buat sedemikian sehingga bahwa itu confirmable, bisa terkonfirmasi. Apa yang terkonfirmasi? Biasanya datanya harus bisa terkonfirmasi. Kok kamu ngomong gitu? Karena memang hasil wawancaranya begini, seperti itu, harus terkonfirmasi. Jadi bukan kata-kata saya aja sebagai peneliti. Ya. Makanya langkah untuk atau how to ensure confirmability, untuk meyakinkan confirmability, menurut Perstik ini yang paling penting gini. Interview comment were cited extensively. Dan ini waktu kami lakukan juga seperti itu. Jadi kalau mau bikin apa aja, hasil wawancara itu kita copy paste seutuh-utuhnya, pakai kutip dua tentu saja. Dia bilang ini, maka begini gitu. Jadi pembaca tuh tahu kenapa kita berkesimpulan X itu, karena memang sebelumnya ada yang bilang gini hasil wawancara gitu. Jadi dicantumkan secara extensively itu secara ekstensif. Banyak gitu ya, pokoknya ya ekstensif gitu. Semua diambil gitu. Sehingga pembaca kita tahu, oh memang dia ngomong gitu karena hasil wawancaranya begitu. Harus confirmable. Nah, kemudian menurut Guba dan Senten juga, untuk supaya confirmable, terkonfirmasi, juga triangulation. Jadi kok hasil wawancaranya begini? Karena memang di dokumen perusahaannya begini. Jadi begitu, harus triangulation dilakukan. Dan menurut Guba, untuk menjamin confirmability, peneliti harus melakukan practicing reflexivity. Ya, yaitu misalnya researcher note, mencatat beberapa shortcoming ya, kekurangan dari riset ini. Jadi harus bilang kalau ada kekurangan bilang. Nah, dan usulkan several future research to enrich the research domain. Jadi kalau memang ada kekurangan bilang. Anda harus refleksi, introspeksi gitu. Apa sih kekurangannya, bilang. Kekurangannya di sini. Itu untuk menjamin confirmability. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 yang bisa diukur dari penelitian kualitatif, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Oke, paham ya? Nah, maka kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, Anda harus melakukan atau menjamin keempat hal itu tadi. Ya. Kalau Anda berhasil melakukan atau menjamin 4 hal ini, maka boleh dibilang penelitian Anda trustworthy. Ya. Trustworthy. Benar lah, bisa dipercaya, benar. Ya. Jadi meskipun dia kualitatif, boleh dibilang benar. Karena udah kredibel, udah transferable, udah dependable, dan confirmable. Jadi itu penelitian kualitatif. Apapun metode yang Anda pakai grounded theory, Anda pakai hermeneutik, Anda pakai fenomenologi, atau action research, atau apa, tolong jamin 4 hal ini, sehingga penelitian Anda benar-benar berkualitas, meskipun dia penelitian kualitatif. Ya. Nah, ini kalau orang IT bisa nih, misalnya mengamati perilaku user ketika diterapkan sistem baru di suatu perusahaan. Bagaimana mereka lebih banyak yang against, menolak, atau menerima, atau menerimanya seperti apa, bagaimana kan gitu. Itu kadang ini juga ya bisa dijadikan penelitian itu ya. Jadi banyak pintu-pintu penelitian kualitatif untuk yang orang IT gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah confirmable sudah answer, ya sudah. Ini referensi yang saya pakai banyak sekali. Kalau Anda mau baca silahkan ya. Ada pertanyaan? Nah, semoga Anda paham bagaimana penelitian kualitatif secara garis besar ya, bahwa dia ciri-cirinya seperti apa, bagaimana melakukannya. Saya pilih 1 tadi, contohnya pakai hermeneutik gitu ya.
Lalu bagaimana menjamin bahwa dia berkualitas? Tadi ada 4 ya. Dan ini tadi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya juga sudah dibahas bahwa penelitian kualitatif itu seperti ini. Ya, termasuk tadi juga ada triangulation, ada macam-macam ya, berbagai macam metode untuk penelitian kualitatif. Oke, data yang diambil juga. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan di Anda komen di channel ini, nanti kita discuss. Ya, semoga bermanfaat. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.